Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan penerapan WFH 75% di Jakarta. Pengurangan sistem produksi. Sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang antara satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di saat pandemi saat ini, wabah COVID-19 menjadi faktor utama, sehingga masa-masa sulit bagi masyarakat di seluruh dunia. Perekonomian menjadi lumpuh di berbagai negara. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat yang menurun drastis, karena sebagian masyarakat mengalami sebagian penurunan penghasilan, bahkan kehilangan penghasilan. Contohnya banyak karyawan-karyawan yang di PHK dan pemotongan gaji upah. Dengan daya beli masyarakat yang menurun, otomatis produksi barang juga akan menurun, berkurang karena biasanya produksi barang sesuai dengan permintaan konsumen atau pasar. Contohnya, semula memproduksi 5 jenis barang menjadi 3 jenis barang. Dengan pengurangan jenis barang yang diproduksi akan mengurangi biaya tenaga kerja dan biaya produksi lainnya. Perubahan pelayanan pelanggan. Dalam memberikan pelayanan yang baik, terutama di masa pandemi sekarang ini, pemilik usaha berlomba-lomba memberikan pelayanan maksimal dengan kondisi seadanya, karena diberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah. Selama PPKM, para konsumen banyak yang berdiam di rumah demi keamanan dan keselamatan diri masing-masing. Itulah alasannya, konsumen banyak yang beralih ke kanal-kanal digital untuk mengakses berbagai kebutuhan. Karena itu, perusahaan perlu lebih fokus pada platform digital dan memberikan pengalaman konsumen yang berkualitas. Di samping itu, perusahaan yang memberikan pelayanan secara offline ketika masa PPKM mulai diregangkan, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan memberikan hand sanitizer, menyediakan tempat cuci tangan, membatasi pengunjung yang masuk, mengecek suhu tubuh, mewajibkan setiap pelanggan dan karyawannya menggunakan masker, serta berjaga jarak minimal 1 meter. Sistem kerja di Indonesia sangatlah berbeda dari sebelum corona dan sesudahnya. Saat sebelum corona, sistem kerjanya bertemu tatapan langsung dengan rekan kerja atau dengan pelanggan. Sedangkan saat corona melanda dunia, kita tidak bisa lagi bertatapan langsung dengan rekan kerja agar mencegah penyebaran COVID-19. Maka diberlakukanlah sistem kerja dari rumah atau biasa disebut WFH, Work from Home. Fleksibilitas kerja. Menjelang fase new normal, pemerintah menganjurkan kepada seluruh perusahaan untuk menciptakan pola kerja yang fleksibel terkait penyebaran wabah COVID-19. Fleksibilitas kerja yaitu mengizinkan karyawannya bekerja di kantor maupun di rumah work from home, sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing perusahaan. Dengan diberlakukannya dua pola kerja tersebut, selain menyiapkan infrastruktur teknologi yang memadai, tentu tidak sedikit adaptasi yang harus dilakukan oleh perusahaan dan karyawan berkenan dengan segala kegiatan perkantoran. Pola kerja yang fleksibel ini tidak lepas dari penyesuaian jam kerja, terutama bagi para pelaku WFO. Biasanya kereta api, Transjakarta atau alat transportasi umum lainnya yang padat. Sejam dengan itu, pemerintah memberlakukan 2 shift kerja, yaitu jam 7 sampai jam 3 sore, lalu ada jam 10 sampai jam 6 sore dengan jumlah jam kerja tetap sama, yaitu 8 jam. Hal tersebut untuk menghindari adanya penumpukan penumpang di jam sibuk yang beresiko menjadi sumber potensi penyebaran virus.